kira-kira sekarang ini peta yang ada di media-media barat tentang kondisi di lapangan sekarang dulu ya. Jadi memang secara perlahan ini Ukraina ini tercekik sudah, terkepung habis gitu ya. Di tiga sisi. Dari semuanya ini. Jadi, nah kalau ini petanya Rusia sendiri nih. Saya mau garis bawahi itu ada yang garis-garis biru tuh ya di pojok kanan itu. Nah itu ya, yang ini pusat, ini tempat kira-kira yang ultranasionalisnya dan disebut neonazi oleh oleh Putin ini ada di sini nih. Ini yang sekarang sedang dikepung nih habis ini. Nah, kalau yang di atas itu yang merah itu Kiev ya. Itu ibu kotanya dan sekarang itu dikepung dari semua arah. Ini menjelaskan satu hal kenapa Putin tidak mau melakukan aneksasi dengan model masuk ke Ukraina seperti Amerika masuk ke Irak atau Afghanistan. Jadi dia masuk secara perlahan, dia menghindari perang kota. Cuma yang dihancurkan seluruhnya adalah infrastruktur. Jadi kalau kita lihat begitu dahsyatnya perang ini, tapi korban manusianya sebagai korban yang mati itu sebenarnya tidak terlalu besar. Dilihat dari skala perangnya ya. Karena yang ditarget memang seluruhnya adalah infrastruktur besar-besaran ini. Tetapi di sini ada implikasinya yang sangat besar sekali. Dari cara ini adalah arus pengungsi. Perang di Syria itu melahirkan mungkin sekitar 5 jutaan pengungsi ya. Tapi itu kan beberapa tahun ya. Berapa tahun? Ini baru masuk minggu ketiga. Udah 1,5 juta. Udah 2,5 sekarang 2,5 nih. Sekarang. Udah mungkin sekitar 150 sampai 200-an ribu per hari. Iya. Ini orang meninggalkan Ukraina gitu loh. Jadi kalau nanti ini usianya genap 1 bulan, kemungkinan besar jumlah pengungsinya sudah 5 sampai 6-7 juta gitu ya. Kira-kira itu ya. Yeah. Dan kalau berlanjut lagi ya itu akan lebih besar lagi jumlah pengungsinya gitu ya. Jadi ini kira-kira situasi di lapangan sekarang ini. Kenapa kita perlu melihat situasi ini? Ini menjelaskan bahwa apa yang diduga orang bahwa Putin akan mengambil alih Ukraina dalam waktu singkat dan orang berpikir bahwa Putin gagal melakukan misi itu, bisa juga sebenarnya adalah Putin tidak merencanakan begitu. Iya kan? Ini artinya bahwa perang ini akan panjang dalam pengertian ini adalah perang kedikdayaan. Jadi bagi Amerika, kalau Putin berhasil di sini, ini artinya bahwa wibawa Amerika itu hancur. Wibawa Uni Eropa itu seluruhnya hancur gitu. Dan orang tidak akan percaya bahwa negara yang selama ini disupport oleh Amerika tiba-tiba begitu dalam perang seperti ini ditinggalkan sendirian, dilumat habis oleh gajah yang namanya ini beruang besar yang namanya Rusia ini. Tapi sekarang coba kita bayangkan pengungsi itu, iya kan? Iya, tekanannya luar biasa. Dia akan masuk ke 4 negara tetangganya Ukraina ini semuanya, ke Polandia, ke Hungaria, ke Moldova, dan juga ke Romania yang seluruhnya bukan negara kaya. Ini negara miskin juga semuanya. Iya kan? Ini negara miskin semua ini. Kedatangan pengungsi dengan jumlah sebesar itu. Kalau pengungsinya sampai 5 juta itu sebesar Singapura. Jadi itu angka yang luar biasa besarnya. Sekarang coba bayangkan persoalan sosial yang akan dihadapi itu. Nah sekarang coba kita lihat lagi itu ya. Kita lihat lagi ya, kenapa orang bingung menerapkan sanksi kepada Rusia gitu. Misalnya sanksi soal minyak ya. Kan Eropa ini tergantung dengan gasnya Rusia ya, sangat tergantung gitu. Jerman kalau nggak salah sekitar 56% gasnya itu dari Rusia. Eropa secara keseluruhan sekitar 40-an% ya, kira-kira gitu ya. Tapi secara global, supaya kita dapat bayangan, Rusia itu produksi share-nya secara global kira-kira sekitar 10% dari total konsumsi minyak global atau produksi global itu sekitar hampir 100-an juta barrel per hari. Ya, dia nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Jadi dia ini 3 besar dia. Ada Amerika, ada Saudi, ada dia itu. Jadi rata-rata produksinya ya 10-an juta kira-kira di kisaran itu ya. Di kisaran itu. Jadi
walaupun dia diboikot, kalau dia diboikot itu artinya bahwa orang harus mencari substitusi. Substitusi ini yang tidak bisa ditemukan. Karena kalau mau misalnya meningkatkan produksi dari yang ada, misalnya dari Saudi juga tidak bebas karena dia juga terikat, kan Rusia juga adalah penentu dalam produksi dan harga untuk OPEC ya. OPEC Plus kan. Ya. Jadi kalau misalnya Saudi mau mengambil langkah sendiri, dia juga punya resiko. Dan karena itu negara yang paling bingung sekarang ini salah satunya adalah Saudi sendiri. Ini ada rumor yang beredar bahwa Muhammad bin Salman dan Muhammad bin Zayed dua-duanya menghindar ketemu dengan Biden. Iya. Dua-duanya menghindar. Gitu. Karena semuanya takut. Dipaksa nambah. Di samping itu di Uni Emirat Arab itu duit Rusia banyak betul di situ juga gitu ya. Nah, jadi begitu juga pangan gitu ya. Ukraina itu kan negara-negara Timur Tengah misalnya, katakanlah Turki misalnya. Turki itu 80% gandumnya dari Rusia dan Ukraina. Iya. Gitu ya. Jadi di negara-negara Arab seperti Sudan misalnya itu hampir 100% gandumnya seluruhnya dari Rusia itu. Hampir semua negara-negara Timur Tengah. Dan sekarang kalau ini semua diblok, ini ada ancaman kelaparan dahsyat. Iya, betul. Jadi ini ada ancaman keamanan pangan dan ancaman keamanan energi. Nah, sekarang coba kita lihat dampaknya kepada ekonomi secara global. Inflasi. Harga-harga akan naik menggila semuanya. Sekarang inflasi di Amerika kalau nggak salah sudah 8% ya, kira-kira. Tapi sebelum perang minyak gorengnya udah hilang dulu. Jadi kita di Indonesia itu kira-kira mengimpor sekitar 500.000 barrel per hari sekarang karena dalam 2 tahun ini konsumsi minyak kita kalau nggak salah itu turun sekitar 200-an ribu ya. Iya. Nah, itu artinya memang secara ekonomi kita jeblok dalam 2 tahun ini. Jadi turun. Jadi tapi 500.000 dengan harga yang dipatok di APBN itu ICP-nya sekitar sekitar 60-an 63 ya dolar per barrel. Kalau naik sampai 130 dan ada proyeksi kemungkinan bisa naik sampai 200, bahkan ada yang proyeksinya lebih dari itu bahkan. Yeah. Jadi ini apa yang dampak pertama yang kita rasakan secara global? Dampak pertamanya adalah pendalaman krisis ekonomi global. Semua negara mengalami krisis ini. Kita tidak bisa mengatakan misalnya hanya Amerika yang dapat untung dari sini karena akhirnya Eropa akan mengandalkan konsumsi gasnya dari Amerika misalnya. Harga Amerika juga naik. Harga Amerika juga naik. Gitu. Nggak bisa. Itu tidak sesederhana orang membuat bayangan seperti itu. Oleh karena itu sekarang kita lihat harga-harga minyak dunia ini naik dan coba bayangkan 2 tahun orang terpenjara oleh corona, tiba-tiba bangun rumah keluar rumah, harga naik semuanya gitu. Karena udah hari Senin, harga naik kalau Senin. Harga naik. Jadi coba bayangkan ya. Nah, jadi ini krisis ini jauh lebih dalam lagi, jauh lebih dahsyat yang terjadi secara global. Karena itu dalam kaitan ini juga, karena yang terpukul di sini adalah harga dari komoditas pokok ya manusia ini, pangan dan energi gitulah. Kita di Indonesia ini paling tidak aman secara pangan karena sembako kita itu sebagian besarnya impor. Sebagian besarnya impor. Jangankan yang biasa kita makan hari-hari, cabai pun kita juga impor. Cabai, gula, bawang putih, garam. Seluruh bahan-bahan pokok kita ini, daging, itu impor. Nah, kalau ada kelangkaan gandum, harga Indomie juga naik. Indomie pun nanti akan naik semuanya gitu. Jadi ini kenaikan harga pangan bukan hanya nanti kelangkaan produksinya, tapi juga kenaikan harganya. Bahkan kalau kita mau impor pun, eksportirnya juga belum tentu bisa. Misalnya karena salah satu kekuatan Rusia sekarang ini kan pupuk ya. Dia ini salah satu produsen pupuk terbesar di dunia, dan dia ini juga Eropa ini relatif tergantung juga bukan hanya dengan minyaknya tapi juga dengan pupuk dari Rusia gitu. Jadi ini krisis ekonomi akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih dalam daripada yang sudah kita alami dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, sekarang coba bayangkan ini ada pandemi, ada krisis ekonomi, terus ada
perang, dan jangan lupa ini ada isu climate change, perubahan iklim. Bagaimana kalau di tengah perang ini, perangnya nanti meluas, ini krisis ekonominya menjadi lebih dalam, kemudian ada bencana alam yang lebih banyak. Coba bayangkanlah semua ini terjadi. Kira-kira bagaimana moodnya orang-orang yang pegang tombol-tombol nuklir itu, tombol-tombol itu. Coba bayangkan situasi seperti itu. Nah jadi ini poin yang pertama ya. Ini dampaknya secara global. Ini pendalaman krisis ekonomi secara global. Yang kedua, setelah pendalaman krisis secara ekonomi global ini, ada satu yang biasanya terbentuk dalam situasi seperti ini, yaitu pembentukan ulang aliansi-aliansi politik dan keamanan atau militer atau pertahanan secara global. Kan sebelum perang ini kita melihat Amerika sudah membentuk aliansi-aliansi baru. Dia kembali kepada core Anglo-Saksonnya misalnya dengan AUKUS ya. AUKUS. Ada Amerika, ada Inggris, ada Australia. Kemudian dia bentuk Quad, dia masukin Jepang dengan India di situ. Dia membentuk ini aliansi-aliansi global ini terus-menerus, dan sekarang tentu saja dalam situasi perang ini Cina dengan Rusia ini pasti jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Begitu juga Uni Eropa pasti kemungkinan besar bisa lebih dekat juga dengan Amerika sekarang. Cuma dalam kedekatan ini resikonya kan ada di Uni Eropa sekarang. Karena perang terjadi di zonanya dia. Ini perang di Ukraina ini bukan di Irak, bukan di Syria, bukan di Afghanistan. Ini di Eropa. Di zona paling aman di dunia. Sesuatu yang mereka udah hindarkan sejak Perang Dunia Kedua. Ini kan trauma Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Keduanya ini muncul kembali. Tetapi ini memaksa pembentukan aliansi-aliansi politik baru. Nah, pembentukan aliansi politik global baru ini yang harus kita waspadai. Karena di sini cepat atau lambat bukan hanya kita akan terseret akibat dampak krisis ekonomi global tadi ini, tapi juga kita bisa terseret dalam aliansi-aliansi pertahanan atau keamanan atau politik secara global ini. Ini poin yang kedua. Sebenarnya kenapa saya mengajukan ide tentang Indonesia 5 besar dunia itu? Karena inilah yang kita antisipasi. Ini yang saya maksud, semakin ide ini menemukan relevansinya supaya kita jangan mengalami apa yang dialami oleh Ukraina. Ukraina ini korban dari dua kekuatan adidaya yang bertengkar. Cuma mereka ini salah memposisikan diri, para pemimpinnya ini. Seharusnya dia netral dari awal. Dia tahu posisinya, dia tidak mungkin bisa melawan Rusia. Tapi beberapa hari sebelum invasi ke Ukraina itu, Zelensky sendiri, presiden Ukraina ngomong, dia mulai akan membangun kekuatan nuklirnya. Kata Putin, serius? Serius mau bangun nuklir? Iya kan? Saya tidak mengerti cara berpikir mereka itu. Nah, coba kita lihat pengalaman kita dulu. Kenapa kita dijajah Jepang? Karena Jepang masuk dalam Perang Pasifik. Dia perlu basis teritorial baru. Diambillah seluruh wilayah ASEAN, termasuk Indonesia. Perlu karet, perlu bensin. Dia perlu semuanya kan? Coba kita lihat dulu. Revolusi industri di Eropa. Jauh betul dari Indonesia gitu loh. Tapi negara-negara itu bertengkar sesama mereka. Habis itu bertebaran keluar Eropa cari sumber daya. Sampai mereka ke Indonesia. Kita jadi jajahan Belanda ratusan tahun. Nah, sekarang ide tentang 5 besar itu adalah ide tentang bagaimana mencegah Indonesia sekali lagi menjadi collateral damage, menjadi korban dari pembentukan aliansi-aliansi global baru ini. Dan ini yang saya rasakan betul bahwa para elit-elit Indonesia tidak menyadari betul masalah ini. Ini masalah yang sangat berbahaya. Sangat urgen dan sangat genting bagi kita, tetapi orang tidak menyadari. Kita tiba-tiba terbawa dalam arus tarik-menarik kekuatan-kekuatan global ini tanpa mendefinisikan kepentingan nasional kita secara baik. Ini poin yang kedua yang saya menggarisbawahi. Poin yang ketiga ini dampaknya ini adalah kemungkinan terjadinya revolusi sosial di setiap negara di seluruh dunia akibat krisis ekonomi. Macron kemarin sudah menyatakan bahwa ancaman kelaparan bagi Eropa itu nyata.
Itu nyata betul, bisa terjadi di tahun ini. Iya. Bisa terjadi di tahun ini. Bayangkan kalau orang seperti Presiden Prancis ini ngomong seperti itu. Ini orang. Jangan underestimate dengan situasi ini. Dan karena itu, saya melihat, walaupun sebenarnya kasus minyak goreng ini agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda karena ini ada masalah prioritas mau ekspor karena harganya lebih bagus. Kalau di dalam terlalu naik harganya dan seterusnya. Tetapi ini masalah yang bisa memicu terjadinya revolusi sosial. Dan ini yang paling pokok ini. Ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi ini terjadi bukan hanya tapi ini terjadi di seluruh dunia. Sebabnya adalah karena, ini poin yang keempat. Bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi global itu, pembentukan aliansi dan revolusi sosial yang terjadi ini, para pemimpin nasional di semua negara ini tidak mengerti harus bagaimana. Orang bingung. Tidak punya jawaban atas krisis itu. Sehingga negara-negara yang besar, termasuk Amerika Serikat, China, Rusia, dan Indonesia ini, negara-negara besar seperti kita ini, itu mengalami ancaman disintegrasi. Sekarang coba kita lihat misalnya di Indonesia, ini masalah Papua ya. Kelihatannya ini tidak berhubungan, tetapi ini nanti bisa ketemu, akan ada titik ledaknya ya. Bagaimana ceritanya investasi Indonesia makin besar di Papua, tetapi gerakan separatisnya makin kuat juga. Itu tanda tanya itu. Nah sekarang kalau revolusi sosial akibat krisis ekonomi ini nanti tidak manageable, tidak bisa ditangani oleh pemerintah, kita bisa membayangkan, jangankan ngomong soal 3 periode ya. Yang ini ancaman nyata di depan mata gitu ya. Ini ancaman nyata. Jadi ini poin yang ketiga, ini masalah revolusi sosial yang mungkin terjadi di semua negara, termasuk di Eropa sendiri. Dan karena itu model-model penggalangan massa turun ke jalan itu akan menjadi tren secara global. Tapi berbeda dengan model revolusi demokrasi yang terjadi tahun 90-an. Kalau dulu revolusi itu umumnya direkayasa oleh Amerika dan Eropa gitu ya. Tapi kalau ini revolusi orang lapar yang tidak ketemu jawaban. Sekarang ini defisit APBN kita sebenarnya itu 5-6%. Iya. Ya kan? Kita ini hanya menyembunyikan fakta-fakta yang buruk, berusaha menutupi. Tapi ini akan meledak suatu waktu. Ini akan meledak suatu waktu itu. Fakta-fakta yang buruk ini tidak bisa terlalu lama kita tutupi, sebab akhirnya angka-angka makro yang ditulis di koran, termasuk akhirnya endorsement dari lembaga-lembaga survei tentang approval rating, tingkat kepuasan, tapi sementara orang di bawah ini lapar, dan seterusnya. Ini kan masalah. Itu pada suatu waktu akan menjadi titik ledak. Itu poin yang keempat adalah terjadinya friksi di kalangan elit-elit nasional pada setiap bangsa karena mereka tidak mampu menemukan jawaban. Dan satu-satunya cara bagi pemerintah untuk bertahan adalah dengan semakin banyak menggunakan kekerasan. Ya, represi. Represi. Orang semakin banyak menggunakan polisi. Karena mereka tidak punya jawaban atas masalah. Sementara orang berontak, orang bergerak, dan akhirnya orang menggunakan kekerasan lebih banyak. Ini akan dilakukan di hampir semua negara. Karena faktor-faktor ini. Jadi kalau kita melihat poin-poin ini tadi yang saya sebutkan ini dampak dari perang ini gong besar ini ya. Sehingga ini secara waktu ini akan panjang, ini akan sistemik, berdampak ini vertikal dan horizontal sekaligus. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, memang kita tidak menceritakan sesuatu yang buruk, tetapi kita tidak boleh menutup mata dari fakta yang sebenarnya terjadi. Itu intinya. Itu.